Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahratul Fitri dengan NIM 2107100018 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikussaleh. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tutorial menggunakan SPSS untuk mencari uji parametrik dan uji non-parametrik. Oke, baik. Di sini kita akan mencari uji parametrik. Nah, untuk uji parametriknya kita akan menggunakan uji T. Sebelum kita melakukan uji T, ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, datanya itu haruslah berdistribusi normal. Dan yang kedua, datanya itu memiliki variansi yang homogen. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji T. Sebelum itu kita akan mencari uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan software SPSS versi 25 untuk mencari uji normalitas. Caranya teman-teman bisa buka software SPSS-nya. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti di layar. Di sini ada data view dan variable view. Kita akan ke variable view-nya. Nah, untuk variable view di bagian name kita bisa tulis n-gain dan kelas. Nah, kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Oke, kemudian untuk values di bagian kelas kita pilih titik 3. Nah, untuk value-nya kita berikan value 1. Labelnya kelas eksperimen. Kita pilih add dan value 2. Labelnya kelas kontrol. Kita pilih add dan oke. Nah, selanjutnya kita akan ke data view. Nah, di sini sudah muncul n-gain dan kelasnya. Nah, di sini teman-teman bisa menginput data yang telah didapatkan. Di sini saya sudah mendapatkan datanya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan, yaitu skor kemampuan berpikir kritis matematis untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini untuk kelas eksperimen kita berikan kode 1 dan untuk kelas kontrol kita berikan kode 2. Selanjutnya kita copy nilai untuk kelas eksperimennya. Kemudian kita pastekan. Oke. Nah, selanjutnya kita copy untuk n-gain kelas kontrol. Kita pastekan di bawah n-gain kelas eksperimen tadi. Nah, setelah datanya diinput, kita akan mencari uji normalitasnya. Caranya, teman-teman bisa pilih analyze, kemudian pilih descriptive statistik, selanjutnya pilih explore. Nah, di sini ada n-gain dan kelas. Untuk n-gain kita masukkan ke dependent list dan untuk kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih plot. Nah, di sini teman-teman bisa centang di bagian normality plot with test. Pilih continue dan oke. Nah, ini adalah output SPSS yang kita dapatkan. Di sini kita melihat signifikansinya yang untuk Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini kita peroleh nilai signifikansinya yaitu untuk kelas eksperimen dan kelas kontrolnya
0,200. Nah, untuk mengetahui datanya ini berdistribusi normal atau tidak, kita akan ke kaidah keputusan untuk uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi tidak normal. Nah, di sini nilai signifikansi yang kita dapatkan yaitu 0,200, yang mana 0,200 lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya data yang kita dapatkan berdistribusi normal. Karena data yang kita dapatkan berdistribusi normal, selanjutnya kita akan mencari uji homogenitasnya. Caranya, kita pilih analyze, kemudian pilih compare means, dan pilih one way ANOVA. Nah, di sini untuk endgain kita masukkan ke dependent list, dan untuk kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini teman-teman centang di bagian homogeneity of variance test. Kemudian pilih continue dan OK. Nah, ini adalah nilai signifikansi yang kita dapatkan, yaitu 0,635. Dengan kaidah keputusan untuk uji homogen, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka datanya itu homogen. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya itu tidak homogen. Nah, di sini kita mendapatkan nilai signifikansi 0,635. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya data yang kita dapatkan memiliki variansi yang homogen. Nah, karena data yang kita dapatkan sudah berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen, selanjutnya kita akan mencari uji T. Caranya, teman-teman pilih analyze, kemudian pilih compare means, dan pilih independent sample t-test. Oke, untuk endgain-nya kita masukkan ke test variable, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini ada define group, kita pilih define group. Nah, untuk grup 1 kita berikan kode 1, dan untuk grup 2 kita berikan kode 2. Kemudian pilih continue dan OK. Nah, ini adalah uji T yang telah kita dapatkan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai signifikansi itu tailored-nya yaitu 0,000. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, karena nilai signifikansi yang kita dapatkan yaitu 0,000, maka dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji non-parametrik, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, teman-teman bisa buka software SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, di bagian bawahnya di sini ada data view dan variable view. Teman-teman bisa pilih di variable view. Nah, di sini untuk name-nya bisa kita ganti menjadi hasil belajar, dan name yang kedua kita ganti menjadi kelas. Nah, selanjutnya di bagian desimal kita ganti menjadi 0. Nah, untuk di bagian kelas, di value-nya kita pilih titik 3, kemudian muncul value 1, kita berikan label
kelas eksperimen, kita tekan add, dan value 2 kita berikan labelnya kelas kontrol. Kita pilih add dan oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian data view. Nah, di sini ada hasil belajar dan kelasnya. Untuk di bagian hasil belajarnya, teman-teman bisa masukkan data yang telah diperoleh. Di sini saya sudah mendapatkan datanya, dan ini adalah datanya. Di sini ada data hasil post-test kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol. Di sini ada skor. Untuk bagian kelas eksperimen saya berikan kode 1, dan untuk kelas kontrol saya berikan kode 2. Nah, selanjutnya bisa kita kopikan nilai yang telah kita dapatkan ini. Nah, bisa kita pastekan di SPSS. Nah, selanjutnya kita kopikan nilai untuk kelas kontrol. Kita pastekan di bawah kelas eksperimen tadi. Nah, ini adalah data yang telah kita inputkan di SPSS-nya. Nah, setelah penginputan data, teman-teman bisa pilih analyze untuk kita mencari uji main Whitney-nya. Nah, kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test. Nah, di sini kita pilih legacy dialogs, kemudian to independent sample. Nah, untuk hasil belajarnya, teman-teman bisa masukkan ke test variable list. Dan untuk kelas, kita masukkan ke grouping variable. Dan untuk define group, kita masukkan grup 1, 1, dan grup 2, 2. Kita pilih continue. Nah, di sini teman-teman bisa centang di bagian main Whitney. Kita pilih oke. Nah, maka kita dapatkan output SPSS-nya. Ini adalah uji hasil daripada uji main Whitney yang telah kita lakukan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita dapatkan signifikansinya yaitu 0,000. Nah, sebelumnya kriteria pengujian uji main Whitney yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdapat pengaruh yang signifikansi. Nah, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat signifikansi. Nah, dari data yang telah kita ujikan menggunakan uji main Whitney, kita lihat bahwasanya signifikansinya itu 0,00, yang mana 0,00 ini kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya data yang kita ujikan tadi terdapat perbedaan yang signifikansi.